Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar. Hari ini Rabu tanggal 19 Mei 2021. Kita akan sama-sama belajar dari jadwal pembacaan Gemar hari ini yang terambil dari Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yeremia pasal 18 ini, Yeremia diminta Tuhan untuk pergi kepada tukang periuk, karena Tuhan ingin memberikan satu pelajaran kepadanya. Yeremia datang tepat ketika tukang periuk, atau dengan kata lain penjunan, sedang bekerja membuat sebuah bejana. Ada beberapa langkah dari proses yang dikerjakan oleh sang penjunan untuk membuat sebuah bejana. Mulai dari mempersiapkan tanah liat, memisahkannya dari kerikil-kerikil atau batu yang tercampur pada tanah tersebut. Kemudian menghaluskan tanah itu dan membuat tanah itu menjadi mudah dibentuk. Dan menempatkan tanah liat itu pada meja kerja yang dapat berputar, sehingga tanah liat itu dapat dengan mudah dikerjakan oleh sang penjunan menjadi satu bentuk yang sesuai dengan rencananya. Setelah bejana itu jadi, bejana itu kemudian melalui proses pembakaran. Lalu setelah itu didinginkan dan masuk pada proses penyempurnaan, menjadi satu tampilan bejana yang luar biasa indah dan bermanfaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kepada Yeremia dan kepada kita juga pada pagi hari ini, dari setiap langkah proses yang dilakukan oleh sang penjunan untuk membuat satu bejana, kita dapat mempelajari dua hal penting. Yang pertama, proses kehidupan. Dalam ayat yang keempat dalam bacaan kita, saya akan kembali bacakan, "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Tuhan membuat Yeremia belajar, dan pagi hari ini Tuhan juga ingin kita belajar dari tukang periuk. Tuhan ingin memberitahukan kepada manusia bahwa kehidupan kita, umat pilihannya, memiliki proses kehidupan yang mirip dengan proses pembuatan bejana oleh sang penjunan. Tanah liat tidak secara otomatis bisa mengubah dirinya menjadi bejana yang indah,
tetapi melalui proses yang panjang. Dan kalau tanah liat ini bisa berteriak, mungkin dia akan berteriak bahwa proses ini berat, menyakitkan bahkan. Tetapi tanah liat ini kalau dia tidak mengikuti prosesnya, maka dia akan rusak. Dan pada saat bejana ini rusak, maka sang penjunan akan kembali menghancurkan kembali dan memproses ulang sehingga menghasilkan satu bejana yang bermanfaat. Demikian juga dengan kita. Kehidupan kita di tangan Tuhan. Tuhan mengumpamakan dirinya adalah seorang penjunan, dan kita umat pilihannya adalah tanah liat. Maka agar kita bisa menjadi bejana yang indah di mata Tuhan, maka kita harus melalui proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah, mari kita merelakan hati kita. Kita merelakan kehidupan kita. Kita mau nurut saja apa kata Tuhan, apa kata penjunan kita. Mari kita melalui proses yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita mengikuti proses itu dengan taat, walaupun memang proses itu tidak mudah, walaupun memang proses itu menyakitkan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan ingin kita taat karena kita hanyalah tanah liat. Mari kita sama-sama melihat dalam ayat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ke-21 bagian A. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita menyadari bahwa kita ini hanyalah tanah liat di tangan Tuhan. Maka kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Kita tidak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita merelakan hati kita, nurut dan taat pada proses yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan kita menjalani proses ini dengan penuh ucapan syukur, walaupun itu memang berat. Tuhan akan mengizinkan perkara-perkara yang menyakitkan di dalam kehidupan kita untuk membentuk kita, membentuk karakter kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya mari relakan hati kita untuk menjalani proses yang Tuhan sedang izinkan di dalam kehidupan kita. Ikuti proses Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan taat. Taat saja. Karena pada saatnya nanti kita akan melihat hasil dari proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang boleh kita pelajari dari sini adalah rencana Tuhan. Roma pasal 9 yang ke-21 berkata, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu bentuk yang dipakai guna tujuan yang mulia, dan satu bentuk lain dengan guna tujuan yang biasa.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hidup kita mutlak di tangan Tuhan. Rencana Tuhan pasti akan terjadi di dalam kita. Dan percayalah, rencana Tuhan pasti adalah rencana yang indah. Mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami satu proses yang menyakitkan. Mungkin usaha kita sedang terpuruk. Mungkin juga kesehatan kita sedang tidak baik. Keadaan perekonomian kita, keluarga kita sedang dalam keadaan yang berat, susah. Banyak hal yang mungkin sedang kita alami dalam tekanan yang berat. Tetapi mari kita boleh melihat bahwa dalam semua hal yang kita alami itu adalah proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Dan tetaplah ingat, Tuhan sedang melihat kita. Tuhan sedang menyertai kita. Dan Tuhan selalu mendengarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Karena Dia selalu mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan menyayangi kita. Dan ingat selalu, Tuhan sedang membentuk kita menjadi sesuatu sesuai dengan rencana yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya jika kita sudah dibentuk Tuhan menjadi satu bejana yang sempurna, satu bejana yang digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita akan mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Kita akan melupakan proses yang panjang, yang menyakitkan, karena kita sudah melihat bahwa ternyata rencana Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita mengikuti proses Tuhan, dan kita akan melihat rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita dibentuk Tuhan untuk menjadi alatnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan." Jangan berputus asa dengan proses yang sedang kita lalui. Ikuti saja proses dari Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang penuh ketaatan. Sebagai ayat penutup dari Yesaya pasal 64 ayat yang ke-8. Yesaya 64 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa kami ini adalah tanah liat di tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah penjunan yang agung. Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami mempunyai hati yang rela. Hati yang selalu taat untuk dibentuk. Dan kami mau Tuhan
mengikuti proses yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur. Karena kami tahu rancangan Tuhan indah bagi kami. Dan kami mau Tuhan bentuk menjadi bejana yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat beraktivitas dan mari ikuti proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita dengan hati yang rela, taat, dan penuh ucapan syukur. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.